Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat video reaction dari salah satu bapak tua lagi menurut saya ya. Soalnya rambutnya udah putih, tapi dia berkata luar biasa sekali ya. Betul-betul mencontohkan yang gak bagus sekali dalam orasinya. Nah, kita lihat ya gimana videonya. Let's go. Tangkap, proses, penjara Hai Pak katanya. Uban, ya Allah Pak Uban. Iya, Pak Udah Uban ya. selesai loh Pak Uban. Udah selesai loh pemilu. Udah selesai loh, ini masih aja itu loh Pak Uban masih tangkap. Iya. Apa gitu ya ngomongnya, ya Allah Pak Uban. Takutnya nanti bukan apa-apa Pak Uban, ya kan? Pak Uban dipanggil yang maha kuasa dalam keadaan menghina orang lain. Nanti Iya. nggak diterima bumi loh. Iya. Mau nggak diterima bumi? Ayo, sadar deh ya. Mending tobat Pak Uban. Jangan pikiran Pak Uban itu selalu negatif thinking. Iya, betul. Masa iya sih Pak Uban, yang Pak Jokowi itu begitu memajukan negara ini ya, setelah dari presiden-presiden yang lalu, dia memajukan negara ini begitu majunya. Terus Pak Uban bilang yang terburuk itu mata, hati, Entah di mana pikirannya. kepala Pak Uban, mulut Pak Uban, telinga Pak Uban yang terburuk. Iya, betul. Itu Pak Uban, bukan Pak Jokowinya yang terburuk, tapi Pak Ubannya. Udahlah ya, tolong, nanti takutnya bukan apa-apa Pak. Itu saya lihat itu PT Bapak ini ya, ini yang terakhir PT Bapak ini. Pak Uban tuh kulitnya udah hitam banget, keseringan demo di panas matahari, Iya. keseringan teriak-teriak, Keseringan jadi berjemur ya. aura gelapnya, Aura gelap. kulitnya jadi hitam loh Pak Uban. Itu keseringan kebakar matahari tuh. Iya. Ya, terus udah kurus juga, mungkin apa ya, asupannya nasi bungkusnya kurang gizi barangkali gitu. Udah Pak Uban, daripada nambah dosa ya kan, umur udah di bawah rata-rata, istilah kata gitu ya. Iya. Soalnya kalau listrik tuh umurnya udah begini-gini tuh. Udah kedap-kedip ya tokennya. Mendingan tobat aja daripada nanti nggak diterima bumi. Heran loh, terus orang-orang di sekelilingnya itu ya, ayo gitu. Giliran aku yang ngomong begini dibilangnya aku jahat Iya. gitu loh. Tapi kalau Pak Uban yang ngomong begitu dibilangin mereka itu malah disokong. Udah aneh kan ya, udah aneh gitu loh. Oke Pak Uban, saran aku udahlah, nggak usah Pak Uban cari-cari kesalahan orang lain, sementara Pak Uban sendiri tidak bisa berbuat baik untuk negara ini. Iya. Apa sih yang udah Pak Uban lakukan? Makanya aku bilang jangan kebanyakan makan kain lap. Kalau Wah. makan kain lap kayak gitu tuh, Iya. ya. Oke Pak Uban, salam waras, salamlah positive thinking. Mari Pak Uban sadar, taubat ya. Jangan menghina lagi, Iya. jangan menghina lagi Pak Uban. Ingat, Jangan lakuin lagi ya. umur kita ini ya dipinjamin sama Allah, bukan punya kita. Iya. Kita ini cuma dipinjamin nih nafas kita ini nih. Nah, selagi bisa bernafas, cobalah di usia yang sebegitu, cobalah berbuat baik. Jangan mengajar apa itu, mengajarkan sesuatu yang buruk. Iya, betul. Nanti nggak diterima bumi Pak Uban. Repot, keluarga Pak Uban yang ada di dunia malu kalau Pak Uban nggak diterima bumi. Itu juga ibu-ibu yang pakai helm hitam itu Bu. Udah pulang aja Bu, jangan ikut-ikutan, sok-sokan ibu di situ, nambahin dosa. Oke? Terburuk dalam hal apa dan segi apa, Bapak? Apresiasi Bapak buat negara ini apa selain bikin gaduh dan rusuh? 10 tahun loh, 10 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Beliau hampir menghabiskan jabatannya 2 periode. Kenapa baru sekarang pada bilang bahwa beliau itu adalah presiden terburuk? Kemarin-kemarin kemana aja? 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama tuh pada kemana aja? Pada ngehe aja, diem gitu. Ibaratnya tuh gini ya, lu diem di rumah itu, tiap hari istri lu masak, tiap hari lu makan masakan istri lo,
Terus setelah lu kenyang lu bilang, ini adalah masakan terburuk yang pernah gue makan. Ini adalah makanan terburuk yang pernah saya makan. Lalu sebelum-sebelumnya lu ngapain aja? Lu makan makanan masakan istri lu ngapain aja? Setelah lu kenyang, lu baru bilang makanan terburuk. Angkat, proses, kalau perlu gantung siapa ya kira-kira? Siapa? Ya bapak tua ini yang keluar-keluar terus. Wah, Pak Eman-Eman tuh itu orat lehernya sampai keluar semua, Eman-Eman. Takutnya nanti turun dari situ ngedrop terus innalillah gitu. Hati-hati. Hah, beginilah kalau orang kalah susah menerimanya karena dia memang berniat ingin menguasai. Jadi enggak terima kalau kalah gitu. Hmm, tangkap, proses, gantung siapa? Nanti takutnya kamu yang digantung Pak Tua. Terus gimana kalau digantung orang belum digantung aja juga udah kayaknya sekarat. Hmm, gatel bibir ini sama telinga kalau nggak stip. Terus gimana ya? Kayaknya itu sekarang Pak Presiden Jokowi diinjak-injak terus. Tapi kalian tahu nggak? Hmm, Kalian keluar-keluar menghina, mencaci, maki, menjatuhkan, menjelek-jelekan Pak Jokowi. Aduh, semakin banyak rakyat yang semakin sayang sama presiden saya ini. Hmm, Semakin kagum. Karena apa? Karena beliau tidak pernah membalas. Tapi sekali membalas, biarin busuk di penjara, membusuk di penjara gitu. Hah, pakainya peci putih, tapi mulutnya besar banget nyalinya. Ah, kalau orang cewek ini memang dibilangin sudah punya mulut dua. Bapak-bapak sudah peot, sudah bau tanah, masih ada keluar-keluar apa gunanya? Apa dapat apa gitu loh. Pokoknya inget ya buat Pak Prabowo sama Mas Gibran, orang yang sudah keluar-keluar seperti ini jangan dikasih kesempatan biar terbukti ya. Jangan dikasih kesempatan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Pak Tua, Pak Tua, ingat ya, hidup ini bukan harus apa maumu, ya, tapi harus apa adanya, gitu. Terima apa adanya, terima kekalahannya, syukuri kemenangan kita. Toh juga kamu nanti bilang presiden saya. Kalau ditanya, pergi ke negeri orang, ditanya orang mana? Indonesia. Presidennya siapa? Pastilah kau tak akan bilang saya, tak akan bilang gitu. Tetap aja bilang Pak Prabowo atau Pak Jokowi gitu. Enak deh, enak. Gimana ya? Enggak mau katanya jangan diserang. Emang cuma serangan kalian yang dibutuhkan. 02 suruh diam gitu, suruh diam. Ya enggak bakalan lah diam. Ngapain diam? Gantung, gantung. Saya doakan mudah-mudahan kau cepat ditangkap. Atau diusir sekalian dari Indonesia ini. Dasar. Orang kalau sudah nggak punya tata krama sama akhlak ya begini jadinya. Pinter tapi otaknya kosong. Gitu kosong, tahu nggak? Kosong. Manusia-manusia model kayak gini ya, kalau masih waktu zaman Orde Baru sudah hilang tinggal nama. Untung aja di era Pak Jokowi itu nggak ada hukum rejim. Karena apa? Karena Pak Jokowi itu sayang sama rakyatnya gitu. Ini udah menghina, mencaci Pak Presiden, tapi masih selamat. Anda itu harusnya bersyukur hidup di negara Indonesia. Bukannya nyalahin pemerintah apa segala macem gitu kan. Bisanya koar-koar, Anda sudah berbuat apa untuk negara?
Kalau nggak suka sama Pak Jokowi udah pindah ke negara lain. Nanti kalau udah ditangkap nangis-nangis bilangnya hilaf. Dasar aki-aki mambu tanah. Yuk Pak polisi, ini ditangkap, diproses, ditanyain apa dasarnya dia mau menangkap Jokowi, proses digantung bahkan dibunuh. Dasar hukumnya apa? Ini orang-orang yang memprovokasi Indonesia. Garis keras ini dia. Masa negara kalah sama kelompok beginian? Oke, selebeo. Itu dia ya, yang Pak Uban ya, yang udah berumur ya, mencontohkan yang gak baik, melakukan yang gak baik, berkata yang gak baik ya kan, bilang terburuk lah, ditindak lah. Wah gawat ya, gawat. Oke, itu sekian video dari saya. Bye.